Ngasih makan apa ini tadi? Kangkung. Kangkung. Untuk apa? Untuk rusa. Ya. Ini setiap hari dikasih makan. Tak kasih turun-turun itu tak kasih. Sisa-sisa gitu ya. Emang nggak ada yang ini, nggak ada yang ngasih makan? Nggak tahu. Nggak pernah tahu ya. Ini ada berapa rusa banyak itu? Rusanya ada berapa? 27 katanya. Katanya ada 7. Ada 7. Bu, kalau ini selain kangkung jenengan biasanya nyukani nopo mau? Nggih elong, nggih napa-napa, nggih tempe, tahu. Napa purun kok. Mesti ya. Terus Kalau untuk ini sendiri kondisi rusa atau kijang di kawasan Sriwedari niki terus pundi, Pak? Kalau saya kurang terawat ya, kurang terpelihara Pak. Karena setahu saya kalau sore itu kijang tuh atau menjangan nih sering gulingin sampah di tempat-tempat masyarakat itu. Kadang-kadang ngerebut makanan apa masyarakat ya. Jadi nggak terpelihara, nggak kayak di Balai Kambang dulu. Yang Kalau untuk ini sendiri konon makan sampah, Pak. ya, istilahnya cari makan di tempat-tempat sampah Pak ya. Gitu. Seharusnya kan kalau Nyun Sewu terpelihara kan enggak. Pak, kalau untuk kijang ini sendiri biasanya berkeliarannya di sekitaran Sriwedari ini di mana saja? Ya. Liar Pak untuk lingkup Sriwedari aja sampai ke Segaran ke ini cuma seharusnya kalau ada pasar apa Sriwedari Fair ya Pak ya atau pasar malam tuh dikasih tempat gitu Pak ya. Jadi nggak kemana-mana gitu. Kalau untuk ini sendiri dari puluhan kijang ini sendiri kalau jenengan lihat kondisinya ada yang aneh nggak Pak? Mungkin sakit atau kurang Kalau yang saya tahu ada yang ngiler Pak sore hari ya. Menjelang maghrib tuh saya tahu ada yang ngiler. Entah itu sakit atau yang jelas badannya kurus Pak, nggak terawat. Terus retak gitu ya, kotor gitu. Ada yang hamil juga atau pripun Pak? Kalau jenengan lihat? Saya dengar dari masyarakat gitu. Katanya ada yang hamil melahirkan di dekat masjid. Yang saya dengar loh Pak itu. Tapi belum sempat melihat sendiri gitu. Iya, belum melihat sendiri. Nah, kalau untuk ini sendiri harapannya ke pemerintah khususnya mungkin pemangku kewenangan terus pundi Pak? Ya, cuma satu kalau memang itu di ini ya tolong dipelihara secara baik. Karena kita juga kasihan kasih makan yang cukup. Biar bersih ini Pak, terawat gitu. Kalau saya lihat sangat kekurangan makanan. Sementara di daerah Sriwedari ini kan sudah tidak ada rumput yang bisa dimakan. Karena area Sriwedari ini yang ada rumputnya hanya paling sekitar 10% dari luas seluruh area Taman Sriwedari. Itu yang pertama, beda dengan yang di Balai Kambang. Lalu yang kedua, bahwa masyarakat sekitar pun semuanya karena rasa kasihan, mereka memberikan makan kepada kijang-kijang ini. Karena menganggap bahwa kijang-kijang ini memang saya lihat kelaparan ya, dan sudah mulai membongkar-bongkar sampah. Yang saya khawatirkan ketika membongkar sampah itu, yang saya sangat khawatirkan karena di sampah itu kan ada apa saja ada di situ. Namanya aja tempat sampah, berarti semuanya kan apa aja bisa ada di situ. Termasuk plastik, termasuk kertas ya. Bahkan ada beberapa yang sudah saya temukan makan kertas ya. Lalu juga kita kan juga tidak tahu di dalam sampah itu ada apa. Misalkan ada warga sekitar misalkan yang habis memberi racun tikus misalkan, lalu racunnya dibuang di tempat sampah, lalu kemakan sama kijang tersebut, akhirnya kan juga akan mengakibatkan kijang itu sakit dan mati. Lalu yang kedua, di area Sriwedari ini kan kalau kita melihat kan areanya sebagian itu dari paving dan aspal dan tanah keras, sehingga kebutuhan makan kijang ini
tergantung dari dinas terkait yang memberi makan. Dan kebutuhan kijang ini satu harinya lebih dari 1 kuintal. Kalau dengan jumlah 27 ekor, itu lebih daripada 1 kuintal. Nah sekarang kalau kemarin itu PT Balikambang itu mengatakan bahwa kijang ini diberi makan 1 hari 3 kali, justru saya bertanya, di mana gudang makanannya? Ya itu pertama. Lalu yang kedua, di mana tempatnya setiap hari diberi makan? Karena ini kan kijang ini kan hidupnya herbivora yang berkelompok. Mereka biasanya kalau makan itu berbarengan gitu. Saya belum pernah melihat kijang ini ada tempat makanan khusus, tempat makan khusus gitu ya. Ada tempat lokasi makanan khususnya tidak ada. Kalau kita melihat di sini. Lalu gudang makanan. Kan yang jelas apabila itu kijang itu diberi makanan setiap hari 3 kali, berarti kan ada gudang makanan yang di bahasa Jawanya ditandu gitu ya. Supaya untuk memberi makan makanan misalkan cadangan makanan untuk 3 hari sekali atau 1 minggu sekali kan harus ada gudang makanannya. Saya melihat belum ada gudang makanannya di sini. Oleh karena itu, saya bertanya kepada UPT Balikambang yang kemudian mengatakan 1 hari dimakan 3 kali. Berapa kilo dikasih makan 3 kali sehari itu? Kebutuhan makannya 1 kintal. Apabila nanti diberi makan hanya 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, bahkan 50 kilo pun itu saya kira belum mencukupi kebutuhan makan mereka. Nah ini sangat memprihatinkan sekali menurut saya. Kalau melihat Sriwedari ini untuk usaha ini gimana Mas Kusumo? Apakah kalau untuk lokasi Sriwedari ini menurut saya ya tidak pas. Ya seharusnya rusa ini kan saat ini kan tidak pas diberikan di lokasi Sriwedari ini. Nah, menurut saya untuk sementara waktu rusa ini mendingan dipindahkan dulu lah di mana di taman di Solo Safari. Setelah nanti pembangunan Balikambang selesai baru dikembalikan lagi ke Balikambang. Menurut saya seperti itu yang paling efektif menurut saya. Tapi kalau terus-terusan di sini dan tidak ada asupan makanan yang cukup bagi mereka, ini sangat membahayakan sekali bagi kesehatan mereka dan nanti lama-lama mereka juga akan sakit. Saya melihat ada beberapa kijang yang sakit dan saat ini juga saya meminta kepada Dinas Kesehatan untuk bisa melakukan pengecekan terhadap kesehatan para kijang yang ada di sini. Saya minta kepada Dinas Kesehatan Kota Solo untuk bisa terjun ke lapangan untuk melakukan pengecekan satu-satu apakah dia sakit atau kalau sakit segera diobati supaya jangan sampai nanti menular kepada yang lain.